Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza, NIM 1822017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai patologi dan penyihatan organisasi, di mana pada materi ini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi patologi organisasi. Kata organisasi pasti tidak lumrah lagi di telinga kita, di mana kata organisasi merupakan perkumpulan orang banyak yang memiliki tujuan bersama. Jadi, organisasi merupakan sebuah sistem yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya ataupun lingkungan di sekitarnya, sehingga organisasi mudah diserang oleh berbagai penyakit. Dan penyakit ini dinamakan dengan patologi organisasi, di mana kata patologi merupakan berasal dari bahasa kedokteran yang secara etimologi adalah ilmu tentang penyakit, sedangkan patologi organisasi adalah penyakit-penyakit yang menyerang organisasi atau yang terdapat dalam suatu organisasi yang dapat menghambat bahkan mematikan organisasi. Jadi patologi ini sangatlah berbahaya dalam suatu organisasi karena bisa saja anggota para organisasi bisa dihancurkan sehingga organisasi itu tidak berjalan dengan baik ataupun bisa saja organisasi itu lumpuh. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis patologi organisasi, di mana pada jenis-jenis patologi organisasi ini terdapat berbagai macam diantaranya. Pertama, tujuan telah ditetapkan namun tidak dirumuskan secara jelas dan terperinci. Yang kedua, tujuan dan aturan telah ditetapkan namun individu masih bermasa bodoh atau tidak patuh pada aturan. Yang ketiga, pemberian tugas dan wewenang yang tidak tuntas atau tidak jelas. Yang keempat, adanya perasaan bahwa bidang atau divisi kita lah yang paling penting. Yang kelima, terlalu banyak anggota atau bawahan sehingga sulit untuk diawasi. Pembahasan yang ketiga itu jenis patologi pelaku organisasi. Jadi patologi ini bisa saja muncul ketika adanya para pelaku yang melakukan sebuah patologi atau memainkan sebuah patologi dalam sebuah organisasi, di mana pada jenis patologi organisasi ini, pelaku organisasi ini diantaranya pertama penyakit nepotisme, yang kedua penyakit korupsi, yang ketiga penyakit stres, yang keempat penyakit egoisme, dan yang terakhir penyakit keserakahan. Jadi penyakit-penyakit inilah yang bisa membuat sebuah organisasi menjadi terhambat atau tidak berjalan dengan baik. Pembahasan yang keempat yaitu gejala sebab akibat dan penyihatan organisasi, di mana pada gejala organisasi ini diantaranya yang pertama yaitu ketiadaan struktur yang jelas dan pasti, tidak adanya saling percaya diri. Ketiga, kebiasaan mudah memecat anggota. Yang keempat, kebiasaan suka menipu, membohongi pelanggan, atau suka ingkar janji. Selanjutnya yaitu penyihatan patologi organisasi. Penyihatan adalah suatu proses penghilangan perbedaan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diinginkan. Jadi dengan penyihatan ini, maka organisasi bisa kembali berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya patologi-patologi yang bisa mengakibatkan organisasi itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Dan upaya yang bisa dilakukan yaitu diantaranya restrukturisasi organisasi adalah mengubah dan merancang kembali struktur. Yang kedua, pengembangan organisasi adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan di dalam kultur organisasi yang melalui pemanfaatan teknologi, ilmu maupun riset. Yang ketiga, peningkatan pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin keputusan perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Yang ketiga, pemberian motivasi adalah kegiatan memberikan motivasi kepada anggota organisasi
oleh pihak manajerial. Yang terakhir yaitu pelatihan SDM organisasi, yaitu pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dan membantu meningkatkan efektivitas serta produktivitas dalam perusahaan. Misal salah satu contohnya yaitu organisasi MM, di mana pergerakannya itu tidak terlalu nampak lagi, melainkan adanya pembatasan pergerakan karena masa pandemi ini, sehingga program kerjanya itu dilakukan melalui online. Namun hal ini bisa saja patologi-patologi itu masuk dalam seorang pimpinan ketika mereka menganggap bahwa bidang atau divisinya itu tidak dibantu dalam melakukan program kerja, sehingga mengakibatkan hubungan antar sesamanya itu bisa saja renggang. Untuk itu, cara yang bisa kita lakukan yaitu saling percaya serta saling memahami satu sama lain. Saling memahami satu sama lain, baik itu pimpinan senior maupun pimpinan yang junior, sehingga pembatasan pergerakan ini mengakibatkan kurangnya silaturahmi. Untuk itu, hal yang paling diperkuat agar yang harus kita lakukan agar topologi ini tidak masuk ke dalam diri pimpinan, yaitu dengan memperkuat ilmu atau wawasan serta ketangguhan moral dan keteguhan iman, agar kita bisa melawan patologi itu sehingga tidak menyerang ke dalam diri pimpinan IMM tersebut. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.